Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jumpa lagi dengan saya di channel Techno Education. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai bagaimana cara mengembangkan perangkat pembelajaran. Seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa perangkat pembelajaran itu ada 4, ada RPP, ada bahan ajar, ada media, ada LKPD, dan ada penilaian. 5, maaf, kan 5. Nah, bagaimana caranya mengembangkan itu semua? Kita pelajari dulu bagian per bagian. Kita mulai dari RPP. RPP secara umum sistematikanya adalah seperti ini, ya. Diadopsi dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Yang pertama ada identitas, ada satuan pendidikannya apa, mupelnya apa, kelasnya apa, semester berapa, alokasi waktunya totalnya berapa. Yang kedua kompetensi inti. Yang ketiga, kalau kompetensi ini tinggal copy paste ya, kompetensi inti tinggal copy paste. Kompetensi dasar yang sudah juga copy paste. Kemudian IPK ya, indikator pencapaian kompetensi ini sudah Anda kembangkan. Kemudian tujuan pembelajaran juga sudah Anda kembangkan. Kemudian penguatan pendidikan karakter ya, karakter itu ada berapa saja, karakter apa saja yang akan dikembangkan di dalam RPP ini. Yang keenam, materi pembelajaran secara ringkas per mupel, karena ini nanti untuk sekolah dasar berarti harus lebih dari 1 mupel, minimal 3 mupel, minimal 2 atau 3 mupel ya. Nah, kemudian mupel itu materi tentang apa? Jadi secara ringkas, bukan dijabarkan secara menyeluruh, itu nanti di bahan ajar. Kemudian nomor 7 ada pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Yang ke-8 ada media, ada bahan dan sumber pembelajaran. Nah, sumber pembelajaran ini nanti ya dituliskan buku-buku, koran, misalkan majalah, atau link-link video dari YouTube atau dari mana saja. Kemudian penulisannya mengikuti format daftar pustaka. Yang ke-9 langkah-langkah pembelajaran, yang ada 3 bagian, yaitu pembelajaran kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Ya, yang di dalam langkah pembelajaran ini harus eksplisit, harus nampak, harus tertuliskan sintaks dari model pembelajaran pada nomor 7 ini. Modelnya apa? Misalkan modelnya adalah inquiry, sintaksnya apa? Maka harus terlihat di langkah-langkah pembelajaran. Nomor 10 ada penilaian yang terdiri dari 3 aspek, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor. Nah, berikutnya ini adalah muatan RPP-nya. Ya, muatan RPP inovatif ada 5 jenis muatan. Ada HOTS, Higher Order Thinking Skills, ada ICT atau TIK dalam bahasa Indonesia, ada kolaboratif, ada PPK, penguatan pendidikan karakter, ada TPACK, Technological, Pedagogical, Content Knowledge, dan ada literasi. Nah, HOTS ini termuat di mana? Di IPK, di tujuan, dan di kegiatan. ICT di mana? Di tujuan, di bahan, di media belajar, dan di kegiatan. Kolaboratif di mana? Di tujuan pembelajaran dan di kegiatan. PPK ada di tujuan dan kegiatan. TPACK di mana muatannya? Di tujuan pembelajaran dan di kegiatan pembelajaran. Kita lihat bagaimana muatan-muatan itu muncul di dalam RPP. Yang pertama ada di HOTS, yaitu pada tujuan pembelajaran. Kita lihat tujuan pembelajaran ini. Ya, ini indikatornya IPK dan tujuan pembelajaran. Di IPK sudah kelihatan. Ada yang hijau ini menyebutkan ini lots, karena ini bukan C4, C5, C6, menyebutkan itu C1 atau C2, saya agak lupa. Yang kedua membuat itu C6, sudah pasti HOTS di sini ya. Ya, menuliskan itu HOTS, membuat kata pikiran itu juga HOTS. Jadi sini sudah kelihatan HOTS-nya karena dari KKO-nya HOTS atau tidak. Ini tidak. Kemudian ini IPK. Kemudian kita lanjut ke tujuan bawah sini ya, kotak yang sebelah kanan bawah ini. Kita melihatnya ke KKO-nya, bukan ke ABCD-nya. Ya, karena di sini degree-nya keliru, tidak boleh dengan baik ya, sih dengan baik, dengan benar tidak boleh, seharusnya jangan seperti itu. Tapi penekanannya bukan pada itu, tapi penekanannya pada HOTS-nya. Di mana HOTS-nya? Di sini KKO-nya. Ya, KKO-nya ini ada KKO-nya, ini disilang ya. Karena tidak HOTS, ini HOTS, membandingkan, menilai, dan seterusnya. Ya, ini muatan HOTS pada tujuan pembelajaran. Berikutnya muatan HOTS pada kegiatan pembelajaran. Nah, ada yang merah ini membuat peta pikiran, ini HOTS karena membuat tujuan 6 ya.
Nomor 12 ini misalkan mengamati dan mengidentifikasi. Ini LOTS, Lower Order Thinking Skills, karena bukan C4, C5, C6, ini C1 atau C2. HOTS ini merefleksikan ya, C4, menganalisis juga HOTS. Nah, berarti kelihatan mana saja yang HOTS, mana saja yang tidak, termuat di IPK, tujuan, dan kegiatan pembelajaran. Berikutnya ICT. Nah, di mana muatan ICT? Bisa di media, bisa di bahan ajar, dari sumber pembelajaran. Nah, ini yang ya, kotak yang atas ini, tabel yang atas ini, yang sebelah kiri tidak pakai ICT. Karena apa? Membaca buku teks, non integrasi ICT. Bertanya jawab, bukan ICT. Yang kanan lihat, mengamati video tentang tumbuhan. Ada video tentang tumbuhan, berarti ini ICT ya. Ini pada tujuan pembelajaran ya. Kemudian membaca teks PowerPoint menggunakan bantuan PowerPoint. Ya, jangan dilihat dari degree-nya ini keliru ya. Degree-nya ini harusnya bukan dengan benar dengan baik. Salah ini ya. Penekannya pada muatan. Ya, tujuan pembelajarannya ada muatan ICT-nya di sini. Kemudian dari sumber belajar, nah ada 6 jenis sumber belajar disebutkan di sini: lingkungan, bahan ajar, kartu. Nah, yang nomor 5 dan 6 ini masuk ke ICT, masuk ke muatan ICT, LCD dan laptop, Google Form ya, atau sekarang lebih mungkin ada tambahan lagi karena pandemi, ada Google Meet, ada Zoom ya, ada grup WA dan lain-lain yang semuanya mengintegrasikan ICT. Berikutnya ICT pada kegiatan pembelajaran. Nah, di mana ICT-nya? Kita lihat yang warna hijau langsung di sini ya. Nah, siswa menyimak penjelasan guru melalui tayangan PowerPoint. Nah, ada PowerPoint-nya. Nah, di sini menyimak penjelasan menggunakan PowerPoint. Nah, artinya sudah mengintegrasikan ICT. Yang belum bagaimana? Menyimak penjelasan di papan tulis, gitu ya. Beda ya. Oke. Kemudian ini muatan kolaboratif pada tujuan pembelajaran. Karena tadi ada 5, ya, ada 5 muatan inovatif. Ini yang ketiga yaitu kolaboratif setelah ICT. Nah, ada 3 kecenderungan bagaimana pembelajaran itu berpusat pada siapa. Yang pertama, berpusat pada guru. Ini disilang karena sudah tidak zamannya lagi sekarang berpusat pada guru. Nah, di mana ciri-cirinya berpusat pada guru? Nah, melalui kegiatan ceramah guru. Guru memaparkan. Di sini kita lihat pada tujuan pembelajaran yang aktif gurunya. Tapi kalau lihat yang tengah, berpusat pada peserta didik, ini boleh ya centang ya, hijau. Setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa dapat apa? Dia mengamati siswanya. Setelah membaca teks PowerPoint, nah, siswa yang membaca, siswa yang aktif di sini. Ya. Lalu yang kolaborasi bagaimana? Yang kolaborasi siswa dan guru bersama-sama berdiskusi ya. Setelah bermain peran bersama guru, nah berarti ada kolaborasi di sini. Yang dianjurkan yang 2 ini, yang berpusat pada siswa dan yang kolaborasi guru dengan siswa. Ya, yang dianjurkan yang sebelah kiri tidak dianjurkan lagi. Jadi ketika Anda membuat tujuan pembelajaran, itu dicermati lagi apakah siswanya atau gurunya yang aktif atau kedua-duanya yang aktif. Ya. Kemudian berikutnya kolaboratif pada kegiatan pembelajaran. Kalau tadi pada tujuan, ini sekarang pada kegiatan. Yang tengah langsung, yang tengah ini siswa menyimak persepsi ya. Teman-teman silakan perhatikan di sini tidak ada menggunakan kata mendengarkan, tidak ada kata melihat ya, karena mendengarkan dan melihat belum tentu paham. Sehingga menggunakan kata menyimak, kata mencermati, memperhatikan ya, tidak menggunakan kata melihat atau mendengarkan karena mendengarkan belum tentu paham ya. Siswa menyimak. Nah, siswanya aktif di sini. Siswa bertanya jawab dengan guru, siswa yang aktif. Yang kolaborasi bagaimana? Siswa dan guru menyimak cerita salah seorang siswa. Nah, kemudian apalagi siswa bertanya jawab dengan guru ya. Di sini yang kolaboratif dan yang berpusat pada siswa. Ini yang disarankan 2 ini ya, untuk pembuatan kegiatan pembelajaran yang ada unsur kolaboratifnya ya, unsur inovatifnya kolaboratif. Unsur berikutnya adalah PPK ya, penguatan pendidikan karakter. Ya, ini tujuan pembelajarannya nih secara teliti ya, sikap kemandirian, disiplin, itu termasuk ke PPK. Kemudian bagaimana di kegiatan pembelajarannya? Lihat di sini di kegiatan pembelajaran ada religius, berdoa di sini. Oh, berarti ada PPK-nya. Ada nasionalisme, menyanyikan lagu Indonesia Raya.
dan mendengarkan penjelasan guru tentang pentingnya menanamkan rasa nasionalisme. Ada kedisiplinan ya, datang paling awal, menghargai siswa yang datang paling awal, dicek kehadiran, berarti ada disiplin juga. Oke, di sini di kegiatan pembelajaran. Oke, PPK yang terakhir TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge. Setelah membaca teks PowerPoint, nah di sini ada PowerPoint-nya. Di TPACK ini hampir sama dengan teknologi ya. Kalau ngomongin technological pedagogical, TP-nya ini hampir sama dengan ICT ya, menggunakan PowerPoint ya, mengidentifikasi teks PowerPoint. Kemudian yang keempat ini PCK, pedagogical knowledge, membuat peta pikiran ya, dan membuatnya, memeriksa dan seterusnya. Ada pedagogical knowledge, ada pengetahuan pedagogisnya yang disampaikan di sini. Tapi rata-rata kalau mengikuti KKO yang sudah C4, C5, C6 rata-rata sudah pedagogical content knowledge. Rata-rata ya, kalau sudah HOTS otomatis seperti itu. Kemudian ini ada TPACK dan literasi pada kegiatan pembelajaran. Nah, siswa menyimak penjelasan guru melalui media pembelajaran tayangan PowerPoint tentang kata tanya. Ya, ada literasi, ada membaca, dan ada digitalnya, technological pedagogicalnya. Nah, teknologinya yaitu pada PowerPoint. Kemudian literasi membaca digital sama ini ya, membuat kalimat tanya berdasarkan teks dari media PowerPoint. Jadi kata kunci ini yang memunculkan muatan-muatan inovatif pada RPP Anda nantinya. Oke, bagaimana kemudian cara mengembangkan materi pembelajaran atau bahan ajar? Tadi cara mengembangkan RPP, sekarang bagaimana cara mengembangkan bahan ajar? Yang perlu diperhatikan adalah bahan ajar atau materi pembelajaran itu relevan dengan IPK. Ya, indikator pencapaian kompetensinya apa, lalu materinya apa. Yang utama yang kedua adalah terkait dengan tujuan pembelajaran. Ya. Tujuannya apa? Misalkan siswa mampu membuat puisi setelah memperhatikan tulisan guru. Oh, berarti siswa membuat puisi. Lalu materi seperti apa yang bisa membuat siswa itu mampu membuat puisi? Nah, jadi tujuan pembelajaran ini menjadi kunci. Nah, saya tekankan lagi, tujuan pembelajaran menjadi kunci bagi guru untuk mengembangkan materi ajar. Ya, materi seperti apa yang bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirancang. Terkait bahan ajar, nanti beda dengan media ya. Jadi bahan ajar ini sifatnya materi semua. Dan di dalam bahan ajar tidak boleh ada penyebutan mupel, sehingga semuanya tematik. Ya, tidak ada pembagian mupel di dalam materi pembelajaran. Tidak ada penyebutan A matematika, B bahasa Indonesia, C IPA, tidak ada. Semuanya jadi satu ya, dan antar materi perpindahannya harus smooth, harus ada gradasi yang baik ketika berpindah materi mupel satu ke mupel lainnya, sehingga siswa tidak akan merasakan bahwa ini sudah pindah materi. Nah, saya beri contoh. Oke, di sini ada materi ayo bernyanyi ya, otomatis ini SPDP ya, tapi di sini tidak dituliskan SPDP, hanya tuliskan cicak pengantar ya, ada redaksinya. Jadi tidak langsung mengajak siswa bernyanyi, tapi juga ada pengantarnya. Nyanyinya apa? Cicak di dinding. Nah, kira-kira kenapa kok pemilihan lagunya Cicak di Dinding, tidak Naik Delman atau lagu-lagu yang lain? Kan milih Cicak di Dinding. Jadi ada pengantarnya dulu. Cicak adalah salah satu makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, nyanyikan lagu berikut. Oh, jadi tujuan bernyanyi ini untuk mengetahui ciri-ciri makhluk hidup itu apa. Misalkan di sini, cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Nah, oke, ini lagunya seperti ini, sederhana ya, sederhana. Nah, apa lagunya? Kira-kira ini akan mengaitkan apa dengan apa? Ini akan mengaitkan SPDP dengan IPA. Karena ada menyanyi dan ada ciri-ciri makhluk hidup, tapi tidak menyebutkan di sini SPDP, tidak menyebutkan IPA. Ya, kita lanjutkan ke bawahnya lagi. Setelah menyanyi, ada pertanyaan, pemantik, pertanyaan stimulus. Bagian mana dari lagu di atas yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup? Nah, kira-kira yang mana? Hap, lalu ditangkap ya, merayap ini ya, ada bergerak, ada makan. Nah, kita lihat.
Perhatikan kembali syair lagu Cicak di Dinding. Berdasarkan syair tersebut, cicak memiliki ciri-ciri bergerak, ya, dan memerlukan makanan. Makanan cicak adalah nyamuk. Nah, berarti ini sudah ada 2 muatan pelajaran di sini, SPDP dan IPA, tanpa menyebutkan ini SPDP, ini IPA. Nah, kemudian menunjukkan baris lagu yang memiliki pola yang sama. Nah, jadi begini. Nah, jadi antara perpindahan materinya itu tidak terlihat. Jadi ngeblend jadi satu, ya, terbaur jadi satu. Jangan sampai ada gap